Setiap kali banyak orang yang mengatakan lulus ujian bukan jaminan untuk bisa terbang ke Korea, dan juga lulus ujian belum berarti kita sudah bisa terbang ke Korea. Melalui proses sending data dan juga lamaran kerja di Korea, diterima atau enggaknya itu kita tidak tahu. Namun di sini saya tidak akan membahas soal tentang ini. Saya akan membahas sedikit tentang tryout dan juga pemantapan. Namun sebelum saya bahas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahano Channel yang selalu memberikan dukungan dan motivasi buat teman-teman untuk bisa bekerja di Korea. Bisa dilihat di belakang saya ini adalah produksi benang. Ini yang sudah jadi, tinggal sortir dan juga kita bisa tinggal bungkus. Ya, ini sudah di sini sudah disortir, di sini tinggal bungkus saja. Oke teman-teman, saya akan membahas tentang tryout dan juga pemantapan. Baik teman-teman, tryout dan juga pemantapan adalah salah satu cara untuk mengetahui kemampuan kita, seberapa besar kita berbahasa Korea, dan juga seberapa besar kemampuan kita untuk menyelesaikan soal-soal ujian bahasa Korea. Tentunya sebelum melaksanakan ujian IPS TOPIK yang dilaksanakan HRD Korea yang sudah dikeluarkan oleh BP2MI, itu kita harus tryout dan juga pemantapan terlebih dahulu. Maka dari itu teman-teman wajib untuk mengikutinya, tryout ataupun pemantapan ini di LPK masing-masing. Tentunya dengan nilai tinggi itu akan memberikan kita kepuasan seberapa besar kita sudah mempelajari bahasa Korea dan menguasai bahasa Korea tentunya. Namun di sini saya akan memberikan sedikit wawasan atau informasi. Nilai tryout ataupun pemantapan 100%, bahkan 100% ya, 90-100% itu belum menjamin Anda bisa lulus ujian IPS TOPIK. Dikarenakan, nah ini dikarenakan kenapa mas? Saya sudah bisa loh bahasa Korea, saya sudah mendapatkan nilai baik loh setiap tryout ulangan di LPK ataupun setiap step-step saya di LPK belajar bahasa Korea itu saya mendapatkan nilai 80 ke atas sampai 100. Nah, ini pengalaman saya dan juga sudah saya alami sendiri. Teman saya nilainya di atas 80, 90, 95, bahkan 100. Sedangkan saya 60, 70, 55. Saya sendiri. Waktu itu saya di LPK KLC Korea Kediri ya, Kediri Pusat. Kalau pengen tahu, ini alamatnya ada. Teman-teman bisa ke sana. Itu alamat LPK saya yang kedua. Yang pertama saya adalah di Ponorogo, di Yonsero LC. Nah, di mana saya memperkenalkan atau berkenalan dengan bahasa Korea itu di LPK Yonsero LC. Di sana saya digembleng bahasanya dan juga digembleng mentalnya tentang menguasai bahasa Korea. Nah, di sini saya akan membahas kenapa 90% kita mendapat nilai tidak lulus ujian. Satu, yang pertama teman-teman itu grogi saat masuk ruangan ujian IPS TOPIK, dan yang kedua teman-teman tidak mempunyai mental. Nah, ini kedua poin ini sangat penting sekali buat teman-teman untuk memfokuskan pikiran Anda supaya Anda tetap fokus dalam ujian dan tidak ambyar ya. Sudah saya katakan di video sebelumnya, jika teman-teman grogi ataupun mentalnya down, itu akan ambyar seperti putus cinta. Bahkan lebih perih lagi. Karena saya sudah mengalaminya sendiri saat itu. Saat itu saya di tryout LPK Yonsero LC itu saya mendapatkan nilai 70 sampai 80. 90 itu jarang sekali. Itu kalau saya belajarnya temenan ataupun yakin itu bisa dapat 90. Maka dari itu teman-teman, poin yang pertama itu mental dan juga keyakinan. Nah, itu penting sekali buat teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah bekal. Nah, karena teman-teman sudah mendapatkan 90, otomatis teman-teman sudah mempunyai bekal untuk bahasanya, untuk menguasai kosakata dan juga menguasai soal sudah ada. Tinggal mental dan juga teman-teman mempersiapkan diri, jangan grogi itu tadi ya.
ketemu orang Korea ataupun ketemu orang petugas atau petugas di saat ujian IPS topik itu memang sedikit menyebalkan bagi kita. Saya sendiri sudah merasakannya soalnya, jadi saya tidak merekayasa. Oke, baik teman-teman, maka dari itu jangan senang dulu untuk IPS topik di tryout ataupun di pemantapan mendapatkan nilai 90. Jangan senang dulu, boleh senang asalkan teman-teman bisa kontrol diri saat ujian IPS topik yang sesungguhnya yang diadakan oleh HRD Korea. Jadi bisa kontrol emosinya, mentalnya, dan juga jangan takut lah, intinya takut, yakin untuk bisa lulus. Itu ya yang bisa saya katakan, yang ingin saya katakan itu yakin saya bisa lulus. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan pernah grogi saat ujian IPS topik. Itu bagi pemula ya. Untuk bagi yang sudah mengulang ataupun mengikuti ujian lagi, itu mungkin mentalnya akan lebih jauh lebih besar karena sudah tahu langsung bertatap muka dengan petugas dan juga orang-orang Korea dan juga banyak peserta yang lain. Peserta yang lain itu juga mempengaruhi kita atau mempengaruhi mental kita. Nah, itu jangan terlalu banyak bercakap-cakap dengan teman yang lain, nanti Anda down. Biasanya seperti ini, Mas, saya sampean dari LPK setiap tryout atau pemantapan dapat nilai berapa, dia bilang 100, otomatis dengan teman dia mengatakan dapat 100 atau 90, teman-teman akan down. Jadi itu jangan sering-sering berkomunikasi dengan orang-orang yang akan menjatuhkan mental Anda. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan dari saya. Tetap semangat ya. Kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Wahana channel mengundurkan diri. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.